Kita semua kan pasti pernah ya ngerasain yang namanya sakit kepala. Tapi, gimana kalau saya bilang ada satu jenis sakit kepala yang bukan cuma gangguan biasa, tapi sebenarnya adalah alarm darurat dari otak kita? Nah, kali ini kita bakal belajar ngenalin sakit kepala yang sering banget disepelekan, padahal bisa jadi pertanda bahaya yang serius. Biasanya sih, kalau pusing, ya minum obat atau istirahat sebentar juga cukup. Tapi ada satu titik di mana sakit kepala itu udah bukan lagi masalah sepele. Jadi pertanyaannya, kapan sih kita harus benar-benar khawatir dan waspada? Oke, kabar baiknya dulu ya. 99% sakit kepala itu nggak berbahaya kok. Umumnya sih karena stres, kurang tidur, atau mungkin kurang minum. Tapi di pembahasan kita kali ini, kita mau fokus ke yang 1%-nya itu. 1% yang kritis. Nah, di sini kita bisa lihat bedanya dengan jelas banget. Di satu sisi ada sakit kepala biasa yang kalau kita istirahat atau minum obat pereda nyeri ya bakal membaik. Tapi di sisi lain ada sakit kepala berbahaya yang ciri utamanya itu datangnya mendadak dan rasanya parah luar biasa. Ini nih pembeda utamanya. Dan untuk sakit kepala yang datangnya tiba-tiba dan parah ini, namanya deskriptif banget. Para ahli medis menyebutnya sakit kepala petir atau thunderclap headache. Wah, denger namanya aja udah bikin kita waspada kan? Jadi, apa sih sebenarnya sakit kepala petir ini? Kuncinya ada di definisinya. Rasa sakit yang mencapai puncaknya cuma dalam kurang dari 60 detik. Ini bukan sakit yang datangnya pelan-pelan, terus makin parah ya. Ini tuh ledakan rasa sakit instan. Dari level 0 ke 100 dalam sekejap mata. Pasien-pasien yang pernah ngalamin ini sering banget ngegambarinnya dengan satu kalimat yang sama persis. Ini adalah sakit kepala terburuk sepanjang hidup saya. Dan ini bukan lebay loh. Rasa sakitnya benar-benar ekstrim sampai mereka tahu ada sesuatu yang sangat-sangat salah di dalam tubuh mereka. Oke, sekarang kita udah tahu gejalanya kayak gimana. Tapi kenapa sih ini berbahaya banget? Jawabannya adalah karena sakit kepalanya itu sendiri bukan masalah utamanya. Itu cuma sirene, sebuah alarm yang meraung-raung kencang. Di balik rasa sakit yang meledak itu, bisa jadi ada kondisi darurat yang lagi terjadi. Misalnya, pendarahan di otak, pecahnya aneurisma, atau bahkan robeknya pembuluh darah arteri. Jadi, sakit kepala petir itu bukan penyakitnya, tapi cara tubuh kita teriak minta tolong karena salah satu dari hal-hal gawat ini sedang terjadi. Karena ini adalah alarm, penting banget buat kita untuk ngenalin tanda-tanda bahaya lain yang biasanya ikut muncul. Serius, bagian ini bisa menyelamatkan nyawa. Jadi, ayo kita perhatikan baik-baik. Selain rasa sakit yang dahsyat tadi, coba perhatikan juga gejala penyertanya. Misalnya leher jadi kaku banget sampai dagu nggak bisa nyentuh dada. Atau rasa mual dan muntah yang hebat. Bisa juga jadi bingung atau disorientasi. Mata tiba-tiba jadi sensitif banget sama cahaya. Atau bahkan penglihatan jadi ganda. Kalau gejala-gejala ini muncul barengan, itu tandanya ada masalah serius di sistem saraf kita. Tapi dari semua gejala itu, saya mau ulangin lagi ya, faktor pembeda yang paling utama adalah kecepatannya. Kalau Anda bisa menunjuk detik pasti kapan rasa sakit itu dimulai, itu adalah tanda bahaya terbesar. Ingat, bukan sakit yang pelan-pelan datang, tapi yang langsung jeder menyergap. Gejala penting berikutnya, leher kaku. Ini bukan leher pegal biasa habis salah bantal ya. Ini adalah kekakuan yang bikin kita sama sekali nggak bisa menempelkan dagu ke dada. Nah ini bisa jadi tanda adanya iritasi atau bahkan pendarahan di sekitar selaput otak. Mual dan muntah emang umum sih. Tapi kalau kejadiannya barengan sama sakit kepala terburuk dalam hidup yang munculnya tiba-tiba, kombinasinya jadi sangat mengkhawatirkan. Ini bisa jadi penanda adanya peningkatan tekanan di dalam tengkorak kepala kita. Oke, kita udah tahu apa itu sakit kepala petir dan tanda-tandanya apa aja. Sekarang, bagian yang paling penting. Apa yang harus kita lakukan kalau kita atau orang di sekitar kita mengalaminya? Langkah-langkahnya simple, jelas, dan gak bisa ditawar. Pertama, jangan pernah berpikir, mungkin nanti juga hilang sendiri. Jangan. Kedua, anggap ini sebagai keadaan darurat medis, setara sama serangan jantung. Dan ketiga yang paling penting, langsung segera pergi ke unit gawat darurat. Jangan ditunda-tunda. Dan cara terbaik buat ke sana itu bukan nyetir sendiri loh ya. Panggil ambulans di 112. Kenapa? Karena petugas medis bisa mulai menstabilkan kondisi kita di perjalanan dan rumah sakit pun udah siaga penuh begitu kita sampai. Dalam situasi kayak gini, setiap detik itu berharga banget. Jadi, intinya sederhana. Nggak semua sakit kepala itu sama. Sekarang Anda udah tahu bedanya, perbedaan antara gangguan kecil dan potensi bencana. Pertanyaannya sekarang, kalau saatnya tiba, apakah Anda siap bertindak untuk menyelamatkan nyawa?
entah itu nyawa Anda sendiri atau orang yang Anda sayangi. Coba deh pikirkan tentang itu. Sampai jumpa.